Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra dengan NIM 2007110658 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bahasan tentang use case diagram dan juga activity diagram. Kemudian masuk ke materi pertama, pengertian use case diagram. Menurut istilah, use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak atau software untuk kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Dan use case juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna sistem dan sistemnya. Kemudian fungsi dari use case diagram sendiri yaitu yang pertama, berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Kemudian mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Kemudian sebagai jembatan atau penghubung antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Dan ada 3 komponen utama dalam use case diagram, yaitu yang pertama aktor, yang dimana setiap hal di luar sistem yang melihat komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Aktor sini dapat berupa manusia, perangkat, ataupun bahkan sebuah sistem yang terdapat dalam sebuah sistem itu juga. Dan sistem merupakan batasan dari sistem di dalam relasi yang dilakukan dengan aktor yang menggunakannya dari luar sistem. Kemudian ada use case yang merupakan gambaran umum dari fungsional sebuah sistem. Dan ada lagi relasi dalam use case diagram. Ada pertama association, yaitu teknik mengidentifikasi interaksi yang dilakukan oleh aktor tertentu dengan use case tertentu. Hal ini digambarkan dengan garis antar aktor terhadap use case tersebut. Kemudian ada generalization yang mendefinisikan relasi antara dua aktor atau dua use case yang mana salah satunya menginherit atau mewarisi dan menambahkan atau override sifat dari yang lainnya. Kemudian ada dependency yang terbagi dari dua, yaitu include dan extend. Yang sendiri berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan antara dua use case, di mana use case yang satu akan memanggil use case yang lainnya. Dan juga extend apabila pemanggilan memerlukan kondisi tertentu maka akan berlaku dependensi. Sini ada simbol-simbol dalam use case diagram. Ini ada aktor, dependency, generalization, include, extend, association, system, use case, collaboration, dan not. Dimana dalam use case diagram ini terdapat satu aktor yaitu user, dan terdapat 7 use case yaitu login, informasi saldo, pindai, e-saldo, kirim, minta, dan juga pembayaran lain. Dan pertama-tama user bisa melakukan login di sini dan kemudian lakukan verifikasi PIN. Di sini ada realization include yang dimana ini digunakan untuk apabila use case yang dituju harus melewati sebuah proses yang lain. Nah, untuk masuk ke menu selanjutnya, maka dari login ini harus menggunakan verifikasi PIN untuk bisa masuk ke menu utama. Kemudian jika pin benar maka akan langsung masuk menu utama, dan jika salah akan menampilkan pesan salah pin. Yang dimana sini ada relation extend, yaitu relasi use case ditambahkan ke sebuah use case, dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case normal itu. Nanti jika salah akan kembali ke menu login kembali. Kemudian ada use case informasi saldo, yang dimana nanti akan ditampilkan saldo dari aplikasi dana kita. Kemudian ada use case pindai, yang dimana nanti ada kita scan kode QR untuk melakukan pembayaran. Kemudian ada use case e-saldo, dimana sini ada terdapat 4 use case lagi, yang dimana untuk mengisi saldo ini kita bisa melalui kartu pembayaran, lalu transfer bank, agen, dan lainnya. Yang dimana keempat ini adalah relasi extend yang telah dijelaskan di atas tadi. Kemudian ada use case kirim, yang dimana terdapat 5 use case juga, dimana jika kita akan mengirim uang, kita bisa kirim ke teman, kirim ke bank, tarik tunai, kirim ke chat, maupun scan kode QR.
yang dimana 5 ini yaitu termasuk dalam relasi extend. Kemudian kita masuk ke relasi ke use case selanjutnya, yaitu use case minta uang, yang dimana di sini terdapat 2 use case selanjutnya, yaitu bagikan kode QR ataupun link tautan, yang dimana nanti akan diserahkan melalui relasi extend. Kemudian juga ada tambahkan rekening bank, juga relasi extend. Kemudian dari user ini juga memiliki use case pembayaran lain, itu untuk melakukan sebuah tagihan ataupun pemesanan, membayar sebuah tagihan atau pemesanan melalui relasi extend. Kemudian kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu pengertian dari activity diagram. Pengertian activity diagram. Menurut Sukamto dan Salahuddin, diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja ataupun sebuah aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis maupun menu yang ada pada perangkat lunak. Activity diagram dalam bahasa Indonesia yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi dalam sebuah sistem. Runtutan proses dari sebuah sistem digambarkan secara vertikal, atau bisa dikatakan activity diagram ini adalah pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Secara umum, activity diagram adalah sesuatu yang menjelaskan tentang alur kegiatan dalam program yang sedang dibangun atau dirancang, dan bagaimana proses alur berawal, kemudian ada bagaimana keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Kemudian ada fungsi dari activity diagram, yaitu untuk menunjukkan tentang aktivitas atau kegiatan dari sebuah proses yang ada dalam sebuah sistem. Kemudian untuk mempermudah dalam memahami proses, dan juga untuk mengetahui aktivitas atau aktor berdasarkan use case yang telah dibuat sebelumnya. Dan ada simbol-simbol dalam activity diagram, yaitu ada initial state, ada final state, activity, ada decision, ada merge, kemudian ada transition atau association, kemudian ada synchronization, yang dimana synchronization ada 2, yaitu jelas 2, sinkronisasi fork dan sinkronisasi join. Di sini dalam streamline-nya terdapat 2 aktor, yaitu user dan sistem aplikasi dana, di mana alur aktiviti ini dimulai dari start state atau initial state sini, kemudian mengarah ke bagian aktivitas login, kemudian dari atas login ini mengarah kepada verifikasi PIN, yang dimana di verifikasinya terdapat keputusan, dimana jika invalid akan menampilkan PIN salah, dan otomatis nanti akan kembali ke bagian login, dan keputusan valid atau benar akan mengarahkan kepada menu utama. Dan dari menu utama ini kita bisa ditampilkan yaitu informasi saldo yang kita miliki ini, dan terdapat 2 kursor lagi. Jika cukup, kita bisa menjalankan 3 aktivitas, yaitu bisa aktivitas pindai, kirim, dan pembayaran. Dan jika saldo kita tidak cukup, maka hanya bisa menjalankan 2 aktivitas, yaitu saldo dan minta. Nah, kita jelaskan bagian sini dulu. Jika informasi saldo cukup atau mencukupi untuk melakukan sesuatu hal atau aktivitas, seperti bagian sini pindai, kita bisa kemudian men-scan atau scan bayar melalui kode QR yang dimiliki, dan kemudian ada juga aktivitas kirim, bagaimana kita menggunakan sinkronisasi fork untuk memecah behavior menjadi aktivitas yang paralel, karena lebih dari 1 di sini kan, jadi kita menggunakan ini, yang dimana user nanti dapat memilih menu yang dapat dilakukan secara paralel, bisa memilih menu mana yang akan dipilih. Di sini bagian kirim ada 5, yaitu bisa kirim ke teman, kirim ke bank, tarik tunai, kirim ke chat, kirim kode QR, kemudian diakhiri dengan sinkronisasi join yang digunakan untuk menggabungkan kembali aktivitas yang telah dipecah tadi. Kemudian ada bagian pembayaran, kita gunakan sinkronisasi fork lagi untuk aktivitas tagihan dan pemesanan. Kemudian kita tutup dengan sinkronisasi join. Kemudian dimana dari 3 ini, dari bagian informasi saldo cukup nih, nantinya akan diakhiri dengan konfirmasi kirim atau bayar. Sini, dan sini, dan juga sini. Yang dimana dari konfirmasi ini nanti akhirnya akan berakhir ke end state atau final state, akhir dari aktivitas informasi saldo yang jika cukup. Kemudian jika tidak cukup atau tidak mencukupi, maka akan bisa menjalankan 2 aktivitas saja, yaitu isi saldo dan minta. Di mana isi saldo ini kita gunakan lagi sinkronisasi fork untuk
untuk memecah pilihan atau menu agar user dapat memilih menu yang ingin dilakukan. Jika kita akan saldo, kita bisa melewati kartu pembayaran, bisa melalui transfer bank, melalui agen, dan lainnya yang nanti akan ditutup lagi dengan sinkronisasi join untuk menggabungkan paralel ini. Kemudian juga akan terjadi aktivitas minta, kita buka lagi dengan sinkronisasi fork. Kemudian kita ada aktivitas bagikan QR dan link tautan, ataupun melalui tambah rekening bank. Nah, nanti kita juga tutup dengan sinkronisasi join, di mana dari dua aktivitas dari informasi saldo tidak cukup ini dikonfirmasi lagi akhirnya. Di bagian sini itu konfirmasi saldo atau isi saldo, dan kemudian akan diakhiri di end state atau final state. Sekian materi dari use case diagram dan activity diagram yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.